Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana istirahat Bapak Ibu Saudara semalam? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat menikmati istirahat yang nyenyak, karena Bapak Ibu Saudara dijagai oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebenarnya dalam minggu ini kita akan membahas secara khusus tentang iman. Dan hari-hari berikutnya sudah akan diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ini ayat 4 dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi semua saudara sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca bagian ayat ini, saya teringat pengalaman masa kecil saya. Ketika saya dan kakak saya membongkar belanjaan ibu saya. Itu merupakan peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang sangat berkesan dan sangat exciting bagi kami. Karena biasanya ibu saya membawa belanjaan favorit saya. Dan ketika saya membongkar belanjaan itu, biasanya ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, tidak ada jajanan sama sekali. Yang kedua, kemungkinan kedua, ada jajanan tapi bukan jajanan favorit saya. Yang ketiga, di dalam belanjaan itu ada jajanan dan merupakan jajanan favorit saya. Nah, hal ini berbeda jika ibu saya telah berjanji. Jadi kalau misalnya ibu saya bilang, Novi besok pagi mama atau besok sore mama akan beli jajanan favorit kamu, hal ini sangat berbeda. Jadi ketika dia pulang, kalau dia sudah berjanji, dia pulang di bawah kresek. Meskipun saya tidak bisa melihat isi kresek itu, tapi saya tahu di dalam kresek itu isinya adalah jajanan favorit saya. Kenapa? Karena pengalaman saya dengan dia, ketika dia berjanji dia akan memberikan saya jajanan favorit, maka dia pasti akan menggenapi apa yang dia sudah janjikan itu. Karena itulah saya ketika mendengarkan dia bicara seperti itu, ada pengharapan dalam hati saya bahwa dia pasti akan membawa jajanan kesukaan saya. Nah, saudara, di dalam kehidupan rohani kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita mulai belajar berjalan bersama Tuhan, kita mulai menikmati janji Tuhan, hal yang sama pun terjadi. Nah, kita berkata bahwa iman adalah dasar dari pengharapan kita. Kalau kita memiliki pengharapan, maka pengharapan yang sejati didasari oleh iman. Nah, hari-hari ini orang banyak kehilangan pengharapan. Orang banyak kehilangan tempat pekerjaan. Orang banyak dulu mungkin usaha mereka baik-baik saja, dan tiba-tiba sebelum COVID-19 datang, usaha mereka yang dulunya mereka pikir stabil dan sebagainya, tiba-tiba harus hancur. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan tempat usaha mereka di PHK dari tempat kerja mereka, tabungan mereka terkuras, dan segala macam hal yang lain terjadi. Dan kalau saudara lihat, dari semua hal ini, pengharapan palsu yang dibangun oleh dunia, dibangun oleh akal kita, mulai dirontohkan oleh Tuhan melalui COVID-19. Dan karena itu, saudara, Alkitab mengingatkan kita bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan kita. Tanpa iman, saudara tidak mampu menatap masa depan. Nah, ketika saya mengingat peristiwa pengalaman saya dengan ibu saya, maka saya melihat bahwa keyakinan saya kepada ibu saya, bahwa ibu saya pasti akan membawa jalan kepada saya, biasanya tergantung oleh dua hal. Yang pertama, karena ibu saya sudah berjanji. Dan yang kedua, karena pengalaman saya dengan dia, setelah dia berjanji, biasanya dia akan menggenapi apa yang dijanjikannya itu. Karena itu, saya punya keyakinan, punya pengharapan tentang apa yang dijanjikannya itu. Sama halnya dengan kita, saudara. Salah satu cara terbaik untuk membangun iman kita adalah dengan cara membaca firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan janji Tuhan bagi hidup saudara. Dalam firman Tuhan, saudara akan menemukan kesaksian bagaimana orang-orang beriman hidup oleh iman mereka, dan bagaimana Allah menggenapi janjinya melalui firman Tuhan. Saudara akan melihat hal itu. Dan yang ketiga, yang penting bagi saudara adalah ketika saudara
mulai membangun iman saudara adalah saudara mulai mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan menjagai saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara, bagaimana saudara pekerjaan Tuhan kasih pekerjaan buat saudara, bagaimana usaha saudara yang dalam kalkulasi manusia tidak akan berhasil, tapi Tuhan membuatnya berhasil. Semua pengalaman-pengalaman itu akan membantu saudara untuk mengenal siapa Tuhan, dan itu akan menumbuhkan iman saudara. Iman yang sejati bertumbuh dalam membaca firman Tuhan, mengenal Allah melalui firman Tuhan, dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan yang singkat ini membantu saudara untuk mengerti dengan lebih jauh tentang iman saudara dalam Tuhan, mengerti dengan jauh tentang bagaimana saudara harus membangun pengharapan saudara dalam Tuhan, sehingga masa-masa ini tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan saudara, tapi masa-masa ini menjadi sesuatu yang untuk membangunkan kembali iman saudara kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.